Selamat datang di video lanjutan mengenai belajar tentang Microsoft Word Advanced ya. Karena kemarin kita sudah membentuk heading, caption, baik itu untuk caption tabel ataupun caption gambar. Saat ini kita akan belajar mengenai tentang pengelolaan halaman, terus nanti dilanjutkan dengan cross reference dan pengaturan tabel. Nah, pengaturan tabel ini mungkin nanti hanya sedikit saja untuk hal-hal yang mungkin tidak diketahui gitu ya. Mari kita mulai untuk lanjutan materinya, yaitu mengenai tentang halaman. Sebagai contoh, misalkan kita mempunyai dokumen, itu di halaman-halaman awal itu menggunakan Romawi, terus baru nanti di bab 1 itu menggunakan huruf biasa, itu angka biasa. Nah, mari kita atur saat ini untuk pengaturan halamannya, untuk membedakan antara yang Romawi dan tidak Romawi. Begitu kita perlu lakukan pemisahan halaman. Kalau dilihat di sini, ini masih menyambung ya, footernya masih menyambung karena masih satu. Nah, selanjutnya kita misalkan taruh di sini, kita buat ini menjadi halaman yang berbeda begitu dengan lakukan next page. Kalau sudah, kita cek di sini. Nah, ini kan akan menjadi header section 2, ini header section 1. Sehingga yang di sini, ini kalau halaman awalnya judul gitu ya, bisa di difference. Kalau different, odd, and even page, ini adalah dimana kita mau bedakan antara halaman ganjil dan halaman genapnya. Nanti saya kasih contoh. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Jadi semisal ini halaman judul, biasanya IV-nya kan cover. Jadi kalau cover kita mau dia tidak ada halaman, ini kita pencet different first page, nanti dia akan hilang halamannya dari halaman pertama. Terus kita mau bedakan antara ganjil dan genap. Oke, kita pencet, nanti ini halaman 3 itu ganjil, terus nanti ada halaman genap. Kita setting dulu untuk halaman ini kan 1, 2. Nah, untuk halaman yang genap itu biasanya letaknya, yang diingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau emang mau dicetak sebagai buku, halaman ganjil itu letaknya di kanan, halaman genap itu letaknya di kiri. Diingat-ingat saja itu kalau mau mencetak sebagai buku gitu. Misalkan saya buat halamannya di sini, terus saya tambah keterangan laporan kajian. Terus yang satunya, halaman 3-nya kita edit ini ke kanan, sama di sini universitas sesuatu ya. Oke, nah ini nanti halamannya akan bergerak 1, 2, nah akan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri gitu. Selanjutnya kita dapat membentuk. Oke, kita mau halaman yang latar belakang, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar gitu kan. Daftar tabel ini bentuknya Romawi. Diatur saja di sini. Terus kita ke page number, format page number. Saya ulangi, di sini page number, format page number. Kalau dari kosongan di sini berarti kita klikkan di daerah header atau footernya ini, footernya diklik 2 kali secara cepat gitu. Nanti kita page number, format page number. Ini kita misalkan ini.
Kalau di including chapter bisa, tapi kan biasanya page number tidak berpengaruh dengan chapter. Terus mulainya dari 1, jadi tidak perlu diisi, kita oke saja. Halaman juga nggak ada. Terus ini 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 6. Ini biar enak, kita link to previous-nya kita hapus. Sama juga di sini. Ini ada link to previous-nya. Kita hapus. Nah, ini kan kita mau ulang dari 1 gitu ya. Ini kan 5, 6, tapi kita mau di sini ini 1. Jadi bisa page number ke follow page number. Ini betul start page 1. Sudah, yang sini otomatis akan 2. Nah, jadi yang paling penting kalau mau membuat halaman itu tadi, kita harus bentuk ini menjadi sebuah section yang berbeda antara atas dan bawah. Seperti kalau mau memiringkan membuat layoutnya yang salah satu halaman miring gitu kan, biasanya kita lakukan hal yang sama. Untuk memudahkan ngeceknya, kita bisa pergi ke view, terus navigation plane. Oke, 6. Nah, suatu saat Bapak Ibu ingin membuat buku di mana bab itu berada di sebelah kanan ya. Kalau kita lihat buku-buku konvensional itu bab itu selalu di sebelah kanan, sehingga nanti bab itu sebagai muka dibalik baru isi babnya gitu. Nah, itu nanti tinggal dipaskan saja Bapak Ibu, di setiap bab ini posisikan halamannya di kiri. Misalkan ini kan sudah 5, ini misalkan 1 ya. Kalau kita gini kan biasanya ngeceknya paling gampang itu seperti ini. Nah, posisikan halaman bab ini tergantung nanti posisinya mau di kanan atau di kiri, terserah. Kalau mau enak ini diposisikan ke kiri semua, ke kanan semua. Nah, sekali geser semuanya akan geser. Begitu sehingga nanti halamannya itu akan di kanan, halaman kanan. Itulah biasanya dibaca lebih mudah gitu. Selanjutnya, kalau sudah kita update ini, update field, entry table aja. Nah, dia akan juga ikut update di sini. Terus sama daftar gambar, apabila bergeser kita update entry table sama update. Oke, Bapak Ibu sudah. Nah, untuk pengaturan halaman seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur mengenai cross reference gitu ya. Cross reference ini adalah dimana tabel itu kita panggil. Sebagai contoh misalkan ini. Secara rinci timeline kajian dijelaskan pada tabel titik 1. Tapi kalau ditulis seperti ini, suatu saat saya buat tabel di latar belakang, nanti dia kan akan berganti menjadi tabel 1.2. Nah, kalau kita tulis secara manual ini kita harus ganti. Nah, kalau banyak sekali kita kan bingung, nanti harus membacanya, belum tentu letaknya di akhir kalimat gitu kan, kadang-kadang ya ada di tengah-tengah paragraf. Maka itu perlu kita lakukan pembentukan namanya cross reference. Gimana caranya? Adalah ini dihapus dulu, ini saya hapus dulu, ini juga, supaya nanti kita lihat perbedaannya. Ini saya update, kembalikan ke 1. Oke, caranya adalah pergi ke tab references, terus ada namanya cross reference. Di group caption
dari usulan tadi dari home ke references, di group caption ini ada namanya cross reference. Diklik saja, kita mau masukkan ke situ, kita cari apa yang kita masukkan, add footnote, endnote dan sebagainya, atau question. Kalau kita masukkan tabel, kita cari tabelnya, tabel 1.1 mengenai, nah ini mau kita masukkan sama captionnya atau hanya nama, bentuknya only label dan number. Labelnya apa? Tabel, numbernya berapa? 1.1 gitu. Kita buat ini only label dan number saja, diklik OK. Nah, sudah Bapak Ibu, begini kita masukkan untuk semuanya. Misalkan gambar, dilihat pada gambar berikut gitu ya, gambar 2.1 berikut sama cross reference, kita pindahkan ini ke gambar, terus ini only label, gambarnya 2.1. Saran saya Bapak Ibu biar mudah, kalau mau masukkan gambar dulu semua, kalau mau masukkan tabel semua, itu lebih mudah. Nah ini sama, klik kanan boleh. Kalau saya lebih lewat ke sini, kabel titik 2 sudah. Saya ulang, taruhkan sini, cross reference 2.2, oke. Terus ini sama, diklikkan situ, gambar titik 1, oke. Nah, sekarang baru memasukkan yang tabelnya mungkin mulai dari sini saja, cross reference ini kita ganti tabel. Nah, kenapa saya minta gambar-gambar dulu baru tabel? Ketika kita pindah reference tipe referensinya kita geser, maka di sini kita perlu atur ulang lagi. Makanya kita perlu misalkan ini, kita geser ke sini lagi, tabel 3, insert. Nah seperti itu Bapak. Jadi lebih mudahnya adalah ketika kita punya mau masukin gambar dulu baru tabel nanti, tabel semuanya, itu lebih mudah. Nah ketika sudah semua saya atur seperti ini, saya tambahkan sesuatu di sini lah ya, paling kelihatan ya. Kita tambahkan suatu di tabel di sini, oke, insert caption, oke. Nah kan sini bergerak 1.2, ini tinggal kita klik kanan, update. Nah, sudah menjadi 1.2, mengikuti tabel referensinya. Nah kalau sama aja Mas, itu tadi manual, harus dicari di update file. Bapak Ibu kalau sudah banyak dokumennya, Bapak Ibu bisa di Ctrl A saja, nanti ke figure references di update, di sini ada. Atau kalau komputer sekarang itu bisa Fn F9. Nah atau langsung F9. Nah kalau di tempat saya langsung F9, itu nanti ada semuanya terupdate. Misalkan ini dari daftar isi, ini daftar gambar, terus ini daftar gambar yang tabel. Nah terus ini nanti ke update, sini juga ke update. Kalau mungkin kita contoh ya, ini kan gambar 2.2, di sini saya tambahi gambar baru. Ini saya insert caption gambar.
Terus kan di sini berubah menjadi 2.3, sini 2.2. Saya tambah sekaligus, misalkan di sini tabel. Insert tabel. Insert tabel. Sama di kanan. Insert caption tabel. Ini harusnya bergeser 2.2. Caranya sama kayak tadi, di Ctrl A saja. Ada yang perlu pakai Fn F9, ada yang F9 langsung. Kebetulan di tempat saya F9 langsung. Enter table di update, nah bergerak semua kan Bapak Ibu. Ini langsung 2.3, yang bawah langsung tabel 2.2. Itu semua. Jadi nanti kalau dokumennya sudah banyak, sudah kita masukkan entry table-nya juga, cross reference-nya juga, tinggal di blok semuanya, kita Fn F9, otomatis semuanya terupdate. Itu untuk cross reference. Terakhir mengenai tabel. Nah, ini saya cuma mau memberikan satu informasi mengenai tentang ini saja. Mengenai kalau tabel itu nyebrang gitu ya. Tabel nyebrang halaman. Ini seringkali kadang headernya ini tidak berulang. Misalkan di sini nama, ini ya, nilai itu nanti ya. Ini contoh aja. Kalau ini saya buat ke tengah. Nah, suatu saat ini menyeberang gitu karena banyak, terus menyeberang ke halaman selanjutnya ini kan kita juga butuh keterangan tabelnya di sini. Maka yang ini kita blok saja, terus di reader row, maka dia akan berulang di setiap halamannya. Ini kalau saya tambahi lagi sampai halaman berikutnya, pasti akan tampil kembali. Nah, untuk tabel mungkin itu. Kalau dasar-dasar yang lain saya rasa mungkin semuanya sudah bisa. Kita auto fit, kita misalkan tabel itu berantakan, tinggal kita auto fit window ataupun auto fit konten, ini semua ada, atau nanti kita atur fix kolomnya berapa. Nah, mungkin seperti itu untuk lanjutan tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan tutorial lainnya di minggu yang akan datang atau di video berikutnya. Terima kasih, sekian, mohon untuk diperhatikan secara detail dan selamat mencoba.